Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada sebuah muqaddimah di dalam kitab Bulughul Maram, saya membaca di sini ada segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat. Ada penjelasan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala ni'amihi dhahirah wal batinah. Segala puji atas nikmat Allah secara zahir maupun batin. Bagaimana penjelasan nikmat Allah secara zahir dan batin? Di sini di catatan kaki sebagaimana yang telah ditulis oleh pengarang kitab yang taklif kitab Bulughul Maram, taklifnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dalam catatan kakinya dijelaskan bahwa nikmat zahirah itu ada tiga ya. Yang pertama adalah alhamdulillahi ala ni'amihi zahirah. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Jadi nikmat zahir itu ada tiga di sini ya. Penjelasannya adalah nikmat an-ni'amiz zahirah bahwa al-Islam. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah wujud nikmat secara zahir kita. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Ini nikmat yang sangat besar ya, nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang termasuk beragama Islam ya. Maka harus kita syukuri terhadap Islam itu ya. Yang kedua adalah tahsinus surah ya, diberikan tahsinus surah ya. Ini tahsinus surah itu bagus bentuknya. Tahsinus surah itu bentuk atau bentuk fisik yang bagus ya. Manusia itu adalah bentuk fisik yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sangat sempurna ya. Itu tahsinus surah. Mohon maaf kalau kita melihat hewan itu kan ya, bentuknya kaki dan tangannya itu kan untuk berjalan itu kan. Coba kalau manusia berjalan seperti hewan kan lucu ya, itu tidak sempurna. Jadi manusia berjalan dengan kakinya berdiri itu kan sangat indah dilihat. Mata manusia bagaimana kita lihat itu kan. Jadi bentuk tubuh yang normal yang dimiliki oleh manusia itu adalah salah satu nikmat zahir dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tahsinus surah. Kemudian yang ketiga itu adalah di sini wa tashili rizqi ya. Tashilir rizki. Tashili rizki itu adalah diberi rizki yang mudah, yang digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk zahir ya. Manusia bisa bekerja kemudian bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan keuntungan, itu kan keuntungan yang nyata, bentuk yang zahir. Ini tashili rizki. Kita sodakoh ternyata kemudian juga diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan yang berupa materi, ini adalah balasan yang berbentuk tashili rizki. Maka beruntunglah kita yang sudah memiliki ma'isyah, memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarga kita. Ini adalah nikmat zahir. Kemudian yang kedua adalah ada nikmat batin ya. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahirah wal batinah. Bagaimana sih nikmat Allah secara batin ya, di dalam catatan kaki ini disebutkan bahwa wal batinah ma satarahu Allahu minal uyub wad dzunub wal aurat. Ada tiga juga ya. Nikmat batin itu adalah nikmat yang yang Allah jadikan kepada kita atas segala cacat kita itu ditutupi ya. Allah menutupi satu ya, ini menutupi ya
Satu adalah al-uyub. Al-uyub, cacat. Manusia itu punya cacat, punya kejelekan, baik yang dilakukan melalui lisannya ataupun sikapnya ya. Jadi kecacatan ini itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang ada di antara kita mungkin yang mulutnya ya mudah mengungkapkan kalimat yang kasar. Nah, itu ternyata di suatu kesempatan itu ditutupi, artinya tidak semua orang di sekitar kita itu kan melihat kecacatan kita ya. Itu adalah salah satu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau mungkin secara fisik ya, di dalam tubuh Anda itu ada kecacatan ya, di dalam tubuh Anda. Kemudian tidak semua orang melihat kecacatan yang Anda miliki ya, ini juga bagian dari nikmat batin ya. Ini biasanya yang berkaitan dengan hati ya, berkaitan dengan hati. Kemudian az-dzunub. Nah, yang kedua adalah ya, Allah menutupi dosa kita. Manusia itu punya dosa ya, pasti itu ya. Tetapi kadang-kadang dosa kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu bentuk kenikmatan. Tidak semua keluarga atau orang yang ada di sekitar kita itu mengetahui dosa kita. Jadi dosa itu kan ada yang sifatnya sir, ada yang sifatnya alaniyah. Sir, alaniyah. Sir itu ya rahasia ya, rahasia. Alaniyah itu ya terang-terangan lah ya, terang-terangan. Jadi manusia itu melakukan dosa itu kadang-kadang sendirian ya, yang melihat hanya Allah ya. Kemudian ada juga yang melakukan dosa itu rame-rame, bareng-bareng dengan teman-temannya. Ini apa, alaniyah ya. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil atau dosa ya, dosa lah ya, kecil atau besar, secara sendirian, itu ternyata tidak semua orang tahu akan dosa yang kita lakukan. Nah, ini adalah Allah telah menutup ya, sataro ya, ini adalah bentuk nikmat. Jadi jangan dikira yang namanya nikmat itu kita hanya mendapatkan bentuk materi. Nah, itu tidak semuanya seperti itu. Tapi kita diberi Allah, ditutupi kecacatan kita, kejelekan kita ya di hadapan manusia, ditutupi dosa-dosa kita di hadapan manusia. Itu juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-aurat. Ya, termasuk aurat itu ya hampir mirip lah dengan cacat ya. Aurat itu bagian kekurangan yang ada di dalam kita itu tadi ya. Aurat kalau dalam konteks fikih itu kan ya bagian tubuh kita yang bisa membatalkan sholat, misalkan bagian lutut ke atas ya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada kita ya, yang telah menyadarkan diri bahwa aurat kita itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aurat kita itu ditutupi melalui kain, melalui satir itu ya. Ini bagian dari kecacatan kita. Jadi nikmat yang semacam ini itu adalah nikmat secara batin. Jadi maknanya sangat luas ya ketika kita membahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengacu kepada Al-Qur'an bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sungguh tidak bisa dihitung, tidak bisa dikalkulasi atas nikmat, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu mari kita syukuri atas nikmat, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.